Selamat mendengarkan. Perjanjian ini berlaku mulai minggu depan. Ucap Louis memberikan masa reses kepada Marsha. Kau kembali bersibuklah. Aku akan kembali ke Liu Corps. Ucap Louis. Marsha menyandarkan dirinya di sofa. Ketika aku mulai melupakanmu, kini kau hadir dengan berjuta hal manis. Ucap Marsha dalam hati. Louis berpapasan dengan Ai. Presdir Louis, sapa Ai senang. Bagaimana dengan penjualan koleksi terbaru Le Expression? Tanya Louis. Penjualannya sangat bagus, jawab Ai. Jika begitu, aturkan makan malam bersamaku dengan tim yang terlibat sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras mereka. Perintah Louis. Baik, jawab Ai. Kerja bagus. Puji Louis seraya berlalu meninggalkan Saint Jewelry. Marsha menjalani hari-hari yang tenang selama masa reses sebelum masa rekonsiliasi dimulai. Desain-desain untuk koleksi terbaru pun semakin mengalami kemajuan. Sebuah pesan masuk ke ponsel Marsha. Aku akan menjemputmu. Ini adalah hari pertama rekonsiliasi. Kita akan makan malam bersama malam ini. Isi pesan Louis kepada Marsha. Ah iya, hari pertama gencatan senjata. Ucap Marsha dalam hati. Marsha melirik jam tangannya, sudah menunjukkan angka 5 sore. Marsha merapikan meja kerjanya dan pergi turun menunggu Louis menjemputnya. Beberapa menit kemudian, mobil Maserati Louis datang menjemput. Marsha segera masuk ke dalam mobil tersebut. Louis sudah menyiapkan makan malam romantis ini semenjak 1 minggu yang lalu. Rooftop restoran mewah dengan bertaburan bunga mawar dan lilin di atas meja ditemani temaram bintang-bintang di langit malam kota Beijing. Wajah Louis nampak bersinar seterang bintang malam ini. Sungguh, Louis benar-benar menyukai ide gencatan senjata ini. Marsha memotong kecil-kecil daging steak yang ada di atas piring, lalu menempatkannya di depan Louis. Louis merasa puas dengan sikap Marsha ini. Lalu mulai menyuap satu suapan, mengunyahnya sambil tersenyum sipu. Mereka makan dalam keheningan, namun Louis tetap merasa puas karena Marsha memperhatikan memberikan ini dan itu kepada Louis. Untuk minggu depan, kau yang pilih tempatnya, ucap Louis. Marsha mengangguk seraya menyesap anggur merah yang ada di dalam gelasnya. Aku pergi ke toilet sebentar, tulis Marsha. Ai melihat Marsha. Sedang apa dia di sini? Ucap Ai. Tidak semua orang mampu makan malam di sini, pikir Ai. Ai memutuskan mengintai Marsha. Ketika Marsha keluar dari toilet, Ai mengikuti Marsha dan melihat Marsha menghampiri Louis. Ai menggenggam erat-erat tangannya menjadi sebuah kepalan. Wanita itu benar-benar menggunakan Louis sebagai pendukungnya. Pasti dia membayar dukungan itu dengan tubuhnya. Ucap Ai dalam hati penuh rasa iri. Ai memandangi dua sejoli itu berlalu pergi. Louis melingkarkan tangannya di pinggang Marsha yang ramping itu. Mereka berdua nampak serasi sekali. Satu tampan, satu cantik meskipun bisu. Lihat saja nanti, aku akan menghancurkanmu, Marsha Sen. Ucap Ai mendendam. Marsha dan Louis menjalani pasal-pasal perjanjian dengan tertib. Akhir pekan ini, mereka akan menginap di rumah utama untuk melakukan kencan di minggu pagi ke taman bermain pilihan Marsha. Kakek Liu sungguh merasa teramat senang melihat kemajuan hubungan di antara cucu dan cucu menantunya ini. Ketika sarapan bersama kakek Liu, sudah berani menanyakan tentang kehadiran seorang cicit. Kapan kalian akan menjadikanku kakek buyut? Tanya kakek Liu. Dengan sigap dan yakin, Louis segera memberikan jawaban. Segera, Kek, jawab Louis sambil menggenggam tangan Marsha. Bagus, aku akan menantikannya, ucap kakek Liu. Setelah itu, Marsha dan Louis pergi ke taman bermain untuk melakukan kencan sesuai dengan kesepakatan mereka. Marsha menyukai taman bermain semenjak kecil. Orang tuanya dulu sering mengajak Marsha pergi ke taman bermain. Louis tidak pernah ke taman bermain umum yang keamanannya standar seperti ini. Namun demi rekonsiliasi pernikahan mereka, Louis membuang jauh-jauh rasa gengsinya. Marsha nampak bersemangat dan senang sekali. Louis pun merasa bermain di taman wahana ini sangat berharga. Marsha menarik tangan Louis dan mengajaknya ke sebuah outlet toko kecil untuk membeli pernak-pernik bermain yang akan semakin menyemarakan hari bermain hari ini. Marsha membelikan bando telinga untuk mereka berdua. Jika bando Marsha berbentuk telinga Mickey Mouse, untuk Louis, Marsha memberikan bando sepasang telinga iblis. Wajah Louis nampak mengkerut ketika Marsha memakaikan bando tersebut. Lihatlah, semua yang berpasangan memakai bando berpasangan, tulis Marsha di notepadnya. Kemudian Marsha melihat
ada yang memakai kaos berpasangan. Marsha pun meminta Louis untuk memakai baju berpasangan seperti pasangan-pasangan yang lain itu. Hari ini, Marsha benar-benar ingin mengerjai Louis, sampai-sampai Marsha harus menahan keras untuk tidak tertawa. Louis menyadari bahwa Marsha tengah mengerjainya, namun patuh, diam demi keberhasilan proyek mencuri hati istri. Mereka berdua makan es krim vanila coklat kesukaan Marsha. Tiba-tiba, cup, Louis menjilat pipi Marsha yang tercoreng sedikit oleh es krim. Marsha membeku, bagai es merasakan ada lidah yang menjilati pipinya. Kau ini bagai anak TK, makan es krim sampai ke pipimu, ucap Louis dengan berbisik. Pria ini sungguh sengaja, tidak menggunakan tangan untuk membersihkan es krim di pipiku, ucap Marsha dalam hati. Ayo, kita mau main apa lagi? Tanya Louis. Hampir semua permainan sudah mereka coba, hanya tinggal rumah hantu saja yang belum mereka coba. Apa kau mau ke sana? Tunjuk Louis. Itu rumah hantu. Aku tidak takut hantu, hanya saja takut dengan gelap, pikir Marsha meragu. Selama itu masih ada cahaya sedikit, maka seharusnya tidak masalah bagiku, ucap Marsha lagi dalam hati. Baiklah, kita ke sana, tulis Marsha. Louis menggandeng tangan Marsha, membeli tiket lalu masuk ke sana. Suasana horor mulai terlihat. Di dalam, malah nampak Louis yang lebih banyak merasa terkejut lihat penampakan horor dari para hantu yang berperan. Semakin Louis takut, semakin Marsha menikmatinya. Aku akan bersembunyi dan menakuti dia, pikir Marsha sambil tertawa iseng. Marsha berjalan di belakang Louis dan tiba-tiba menyelinap masuk ke ruangan kecil yang ada di dalam wahana rumah hantu tersebut. Louis nampak berjalan dengan gemetaran dan tiba-tiba menyadari di belakangnya Marsha sudah menghilang. Hei istri, kau di mana? Panggilnya. Oh ayolah, jangan menakuti aku, panggilnya lagi. Ini tidak mungkin kan dia dimakan zombie, pikir Louis. Marsha mengintip dari balik tirai. Louis terlihat seperti anak kelinci yang sedang diburu. Louis berdiri sambil bersedekap gemetaran. Oh ya Tuhan, seharusnya aku tidak mengajak masuk ke rumah hantu ini, ucap Louis dalam hati. Blam. Tiba-tiba, wahana listrik rumah hantu padam semua. Senyuman Marsha yang melihat tingkah Louis seketika menghilang menjadi sebuah kepanikan. Marsha mulai tidak bisa bernapas dengan benar. Kepalanya masih pusing dan mual. Ayah, ibu, panggil Marsha dengan suara lirih. Louis pun terkejut dengan padamnya listrik di rumah wahana hantu ini. Louis teringat Marsha takut gelap. Sial, Marsha, Marsha, panggil Louis beberapa kali, namun tidak mendengar Marsha menjawab. Saat ini, rasa khawatir Louis terhadap Marsha menghilangkan rasa takut Louis terhadap permainan hantu-hantu di rumah wahana ini. Louis menyusuri lorong rumah hantu tersebut dengan senter dari ponselnya. Marsha, panggilnya lagi. Prang, terdengar bunyi sebuah vas bunga yang pecah. Louis mengecek ke arah suara itu datang. Louis mengarahkan senternya ke arah ruangan di balik tirai tersebut. Hus, terlihat Marsha sedang terduduk dengan memegangi dadanya karena terlihat mengalami kesulitan bernapas. Dengan segera, Louis memeluk Marsha. Tenanglah sayang, aku ada di sini, ucap Louis. Marsha pun pingsan di pelukan Louis. Dengan segera saja, Louis menggendong Marsha dan mencari jalan keluar dari wahana tersebut. Begitu keluar, Louis melihat wajah Marsha sudah memucat putih, seperti tidak ada darah yang mengalir. Cih, wahana macam apa ini? Ucap Louis dalam hati dengan marah. Louis meletakkan Marsha di mobil mereka dan memasang sabuk pengaman. Dengan melesat cepat, Louis pergi ke rumah sakit juga menghubungi Axel. Di ruang praktek, Axel memeriksa Marsha. Keadaannya baik-baik saja, hanya sedikit mengalami shock saja sepertinya. Sepertinya ada kondisi yang memacu trauma pada Marsha, ucap Axel. Ya, dia takut gelap semenjak kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, jawab Louis sendu sambil memegangi tangan Marsha. Aku mencelakainya lagi. Seharusnya aku tidak mengajak dia masuk ke wahana rumah hantu tersebut, ucap Louis. Ayah, ibu, panggil Marsha dalam pingsannya. Louis mendengar lirihan sedu Marsha, segera menggenggam tangan Marsha dan mencium kening Marsha.
Sayang, aku di sini. Jangan takut lagi. Aku di sini. Ucap Louis menenangkan Marsha. Kau sudah banyak berubah, kawan. Ucap Axel sambil menepuk-nepuk bahu sahabatnya itu dan meninggalkan mereka berdua. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.